Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Yang pertama yaitu pengertian sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya ini terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Yang kedua yaitu komponen tata surya. Komponen tata surya ini terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Planet ini terdiri dari 8 planet. Yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Dengan jarak Merkurius ke matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit dengan suhu permukaan pada siang hari adalah 450 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai minus 180 derajat Celcius. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri awan tebal karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu bumi. Jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusi 365,3 hari dan periode rotasi 23 jam 56 menit. Yang keempat yaitu planet Mars. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah sekitar 228 juta kilometer. Periode revolusi Mars yaitu 687 hari dan periode rotasinya 24 jam 37 menit. Yang kelima yaitu planet Jupiter. Jupiter berjarak sekitar 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusi 11,86 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter 137.822 km. Yang keenam yaitu Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah sekitar 1.425 juta kilometer dengan periode rotasi 10 jam 2 menit dan periode revolusi 29,5 tahun. Yang ketujuh yaitu planet Uranus. Uranus berjarak sekitar 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam 8 menit dan periode revolusi 84 tahun. Dan planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari adalah sekitar 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasinya 19 jam. Baiklah, yang berikutnya yaitu benda-benda langit. Yang pertama, planet kerdil. Pada sistem tata surya memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet lain karena orbitnya tidak jelas. Yang kedua ada asteroid. Asteroid yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Asteroid juga disebut planetoid. Yang ketiga, komet. Komet sangat berbeda dengan asteroid. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya berbentuk dari gas dan debu yang membeku. Yang keempat ada bulan dan satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Yang kelima ada meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid. Ekor komet atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh bumi, sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut meleset serta terbakar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi
adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri, sedangkan revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Gerak rotasi bumi ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Jika kita lihat dari pesawat antariksa tepat di kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini, yaitu peredaran semu harian benda langit. Setiap hari kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Garis bujur adalah garis khayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Perbedaan waktu tergantung pada derajat garis bujurnya. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi bumi di permukaan berbeda-beda. Yang kelima, pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis searah dengan arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah. Ini disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin. Yang keenam, pembelokan arus laut. Karena arus permukaan laut disebabkan oleh angin, maka seperti halnya angin, arus juga disimpan oleh rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok searah jarum jam di laut-lautan belahan bumi utara dan berlawanan arah jarum jam di laut-laut belahan bumi selatan. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa yang dapat disebabkan oleh para penghuni planet. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan namanya siang dan malam. Yang kedua, pergantian musim. Yang ketiga, pergerakan semu tahunan matahari. Yang keempat, terlibatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang kelima, penetapan kalender Masehi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerak bumi dan bulan. Jadi, rotasi bulan adalah gerak bulan yang berputar pada sumbunya. Revolusi bulan adalah gerak bulan yang mengelilingi bumi. Sedangkan waktu revolusi bulan sama dengan waktu rotasi bulan, sehingga menyebabkan wajah bulan yang menghadap bumi selalu sama. Waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi satu kali adalah sekitar 29 hari atau 1 bulan. Nah, fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Setengah bagian bulan yang menghadap matahari akan terang, dan sebaliknya, setengah bagian yang membelakangi matahari akan gelap. Akan tetapi, fase bulan yang terlihat dari bumi bergantung pada kedudukan relatif matahari, bulan, dan bumi. Peredaran bumi dan bulan menyebabkan pula peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa itu gerhana bulan? Jadi, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis simpul, dengan posisi bulan membelakangi bumi. Tentu saja, gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Gerhana bulan terjadi karena bulan memasuki umbra bumi.
Karena pengaruh inflasi bulan terhadap ekliptika, maka gerhana total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Jika bulan hanya dekat dengan simpul, maka hanya yang terjadi adalah gerhana penumbra. Jika bulan sangat jauh dari simpul, maka tidak terjadi gerhana bulan pada saat malam bulan purnama. Kemudian, apa itu gerhana matahari? Jadi, gerhana matahari terjadi pada saat bulan berkonjungsi atau bulan baru, tepat pada simpul atau setidak-tidaknya mendekati simpul, dan terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena umbra dan penumbra bulan menutupi matahari. Gerhana total terjadi ketika bulan menutupi matahari. Gerhana matahari total terjadi karena umbra bulan menutupi matahari. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.